Anggota jadi komisaris PT GAK Nikel, PBNU, kami dukung keterangan publik Gus Fahrur. Kamu tinggal di daerah yang punya nikel, bersiaplah menelan pil pahit. Kalau daerahmu kaya akan nikel, jangan senang dulu. Bukan kesejahteraan yang datang, tapi bencana. Air bersih hilang, tanah rusak, udara tercemar. Janji kemakmuran hanya ilusi, yang untung segelintir orang, sementara rakyatnya hanya kebagian dampak buruknya. Di Gunung Wato-Wato, mata air yang jadi sumber kehidupan warga mulai mengering. Hutan lindung pun tak berdaya melawan kerakusan tambang. Regulasi cuma formalitas. Saat kepentingan bisnis berbicara, rakyat disuruh diam, dipaksa menerima kehancuran lingkungan. Industri nikel ini lebih menguntungkan investor asing daripada rakyat. Tanah kita dikeruk, limbahnya kita tanggung, keuntungannya dibawa ke luar negeri. Sementara buruh yang bekerja di pabrik peleburan harus menghadapi kecelakaan kerja, upah minim, dan tanpa perlindungan. Dan kalau ada yang berani melawan, bersiaplah dikriminalisasi. Aktivis yang membela hak rakyat justru dianggap musuh, sementara perusahaan perusak bebas beroperasi. Negara lebih cepat menindak suara rakyat daripada menertibkan oligarki yang merampas sumber daya negeri. Jadi, kalau tinggal di daerah kaya nikel, jangan harap kehidupan jadi lebih baik. Justru rakyat yang harus menelan pil pahit, sementara segelintir elit berpesta menikmati hasilnya. Sedih banget rasanya dapat kabar kalau Raja Ampat, pulau yang kita kenal sebagai surga laut dunia, sekarang sedang dalam keadaan terancam, terutama untuk terumbu karangnya. Ya, akan hancur karena pertambangan nikel. Bukannya wilayah Raja Ampat itu banyaknya jadi daerah konservasi ya? Apa pemerintah lupa? Pulau yang udah terlihat jelas ada pertambangannya itu Pulau Kawe, Pulau Manura, bahkan Pulau Gag. Yuk kita cari tahu salah satu pertambangan di Pulau Kawe Raja Ampat. Oh my god, ternyata udah banyak media yang ngasih tahu masalah ini guys. Jadi pertambangan nikel ini udah berlangsung lama. Berarti ada izinnya kah dari pemerintah? Betul, hampir seluruh pertambangan di pulau ini dapat izin dari pemerintah. Dari izin nikel sampai izin eksploitasi. Kok bisa sih pulau-pulau sekecil dan seindah ini itu bakal diembat juga? Katanya sih pertambangan nikel ini untuk industri mobil dan mengatasnamakan transisi energi. Bentar-bentar, agak nge-lag nih, beralih ke transisi energi dengan cara ngerusak alam. Mau sampai kapan sih pemerintah terus ngasih izin pertambangan buat ngeruk pulau-pulau yang indah ini demi keuntungan? Anda berterima kasih pada publik yang mengekspresikan kemarahan bersama Save Raja Ampat, sehingga ini membuat adanya action yang cukup cepat dari pemerintahan Prabowo. Inilah rasa sedih dan rasa bahagia yang datang secara bersama-sama. Ruang hidup yang layak untuk ditinggal itu hak kita. Tapi ketika masyarakat Raja Ampat ingin menyuarakan itu, menunggu hashtag Save Raja Ampat sebesar ini mempertegas bahwa pemerintah atau kondisi saat ini adalah no viral, no justice, nggak rame, nggak digubris. Mengapa Anda tidak ikut dalam gerakan Save Raja Ampat? Saya akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak memperhatikan isu Palestina, sehingga saya tidak terlalu sadar ada hashtag itu. Oh masa? Serius? Itu luas sekali Gus Ulil. Ya, cuma saya kan tidak terlalu memperhatikan secara serius soal tagar ini ya. Saya tertrigger hanya karena dicolek oleh seorang teman, lalu saya memberikan komentar dan kemudian komentar itu ramai sekali. Di dalam kebijakan publik, kita selalu berhadapan dengan kemaslahatan yang banyak, tapi pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan mafsadat. Apakah Gus Ulil membela pertambangan ini? PBNU adalah bagian dari pengelola pertambangan. Ini soal konsesi pertambangan untuk PBNU ya, untuk ormas. Dengan membuka konsesi tambang lebih luas, melibatkan masyarakat sipil, menurut saya itu membuka akses yang lebih luas. Jadi tambang tidak hanya dikelola oleh korporasi dan BUMN. PBNU mengkemaja soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahrur Rozi lagi rame diomongin nih. Gimana enggak, nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT GAK Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh, tapi nih si bapak sih ngakunya nggak bawa-bawa nama PBNU ya. Beliau klarifikasi juga di akun Instagramnya pas Senin 9 Juni soal isu pertambangan di Raja Ampat. Doi ngerespon kampanye Save Raja Ampat dari Greenpeace. Gus Fahrur bilang kampanye yang dibikin sama Greenpeace ini udah nimbulin kesalahpahaman di masyarakat. Doi sih alasannya kalau lokasi tambang di Pulau Gak berjarak 40 km dari Piai Nemo, alias jauh dari lokasi pariwisata cenah. Dah gitu Doi ngungkit-ngungkit kalau eksplorasi Pulau Gak udah jalan dari 1998 dan izin usaha pertambangannya juga udah ada pas 2017.
jelas. Gara-gara namanya ramai disebut, Gus Fahrur minta agar masyarakat jangan sampai nyebarin info yang salah. Bukan masalah pro kontra katanya, tapi keakuratan informasi. Ya namanya juga komisaris, pasti ngebelain perusahaannya dong. Tapi netizen bakal percaya nggak nih? Jarak 42,9 km yang disebut sama Menteri Bahlil ya, yang mengatakan bahwa oh ya ini aman kok, jaraknya jauh dari tempat wisata 30-40 km kata dia. Nah itu bukan jarak yang aman, karena ini pertambangan open pit, satu, kedua ini di laut bukan di daerah isolasi. Ya anak kecil pun ngerti gitu loh. Oli kalau lu tuang tiap hari ke kolam renang gitu, walaupun keadaannya dikit-dikit, lama-lama kolam renangnya juga bakal keruh gitu. Jadi nggak bisa jadi pembenaran sama sekali. Belum lagi kita menghitung dampak dan risiko dari transportasinya, kebocorannya dan sebagainya. Jelas sangat-sangat tidak bertanggung jawab sekali mengatakan bahwa jarak 30-40 km itu aman. Dan satu lagi yang belum diketahui publik atau belum banyak dipahami publik adalah memang jarak antara Pulau Gak ke Piainemu itu 42,9 km, tapi jarak dari Pulau Gak ke batas terluar laut Taman Laut Raja Ampat itu cuma 5 km. Artinya kerusakan itu mustahil untuk dihindari dan akan semakin meluas ketika tahunnya semakin bertambah. Dan ketika ini semua sudah rusak, Raja Ampat ekosistemnya sudah rusak, ini akan jadi hal yang paling memalukan yang pernah dialami oleh Republik ini, teman-teman, dalam sepanjang sejarah kita berdiri. Kenapa demikian? Supaya teman-teman ketahui Raja Ampat itu lebih dari sekedar tempat wisata yang punya visual yang luar biasa, yang didatangkan sama stakeholder, BTK gitu ya. Seluruh dunia paham bahwa Raja Ampat itu laboratorium laut paling mutakhir, paling lengkap, paling baik di seluruh dunia. Ada 1.500 lebih jenis ikan karang di situ, dan 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia bisa ditemukan di Raja Ampat. Ada 25 lebih jenis mamalia dan 17 lebih jenis ikan hiu yang berada di Raja Ampat. Ya bahkan dugong pun ada di Raja Ampat. Makanya buat para saintis, Raja Ampat itu adalah harapan, karena bukti nyata bahwa ekosistem itu bisa pulih atas kepedulian masyarakatnya atau manusia. Karena supaya teman-teman ketahui, Raja Ampat itu tidak dibangun dari kesempurnaan dan kepedulian. Daerah ini dibangun dari kehancuran. Terkait dengan Pak Fahrur Rozi yang menjadi komisaris di PT GAT yang melakukan penambangan di Raja Ampat, itu gimana Gus tanggapan dari PBNU? Ya, Gus Fahrur sudah memberikan penjelasan pers selama ini, dan kita mendukung langkah-langkah beliau untuk memberikan penjelasan informasi yang tepat ya, karena ada informasi yang berkembang di masyarakat yang sebetulnya itu tidak benar, terutama dalam hal foto-foto yang disebarkan, video yang di-share di media sosial itu kan beberapa diantaranya adalah tidak menggambarkan suasana yang sebetulnya di World Cup itu, karena itu diambil dari tempat lain, ada juga yang hasil dari AI segala macam. Jadi kita mendukung Gus Fahrur dan mengapresiasi langkah-langkah beliau memberikan informasi yang tepat kepada publik, dan kita juga mendukung langkah-langkah pemerintah yang dengan sikap ya menanggapi isu ini. Saya mengapresiasi pemerintahan Prabowo. Mestinya ia mempertimbangkan sebelum menerima pinangan untuk menjadi komisaris di perusahaan penambang itu, dipertimbangkan terlebih dahulu, dikaji terlebih dahulu, mengingat dirinya ini adalah pengurus besar Rumah Besar Nahdlatul Ulama. Kedua, melekat pada dirinya oknum ini kan katanya kiai. Setelah saya profiling, seseorang ini ternyata pengurus MUI juga. Mestinya karena di dirinya melekat titel seorang kiai, ia punya wisdom, punya kebijaksanaan untuk mempertimbangkan banyak aspek sebelum menerima pinangan untuk menjadi Dewan Komisaris. Apakah kemudian perusahaan ini memberikan manfaat, bisa menjaga lingkungan dan lain sebagainya, mestinya kan dipertimbangkan itu. Nyatanya kayaknya orang ini hanya ya sudahlah, yang penting dia dapat cuan. Jangan-jangan dalam benak saya berpikir atau menduga, jangan-jangan oknum ini menjadikan Rumah Besar Nahdlatul Ulama semacam kail untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya. Kedua, mestinya oknum ini juga mempelajari secara historical bagaimana kemudian Raja Ampat ini. Sepemahaman saya setelah saya baca beberapa referensi, bahwa Raja Ampat ini, Pulau Raja Ampat ini
pernah diambil kebijakan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, mantan presiden kita, itu menjadi konservasi, dilindungi. Mestinya iya sekarang, karena sekarang oknum ini menjadi pengurus besar, menghormati dong keputusan seniornya lah bahasannya. Atau apa ya, sesepuhnya lah di organisasi ini. Tidak kemudian secara serta-merta menerima. Menurut hemat saya, jujur cukup disayangkan. Kok kesannya hanya melihat keuntungan aja? Mestinya ia mempunyai wisdom melihat dampak lingkungan dari eksploitasi di Raja Ampat. Mengingat Raja Ampat itu sudah dilindungi. Nambang nikel di Indonesia Timur, kok hutan Kalimantan ikut habis. Ada yang udah nonton kontennya Shani Kalawet? Yang ini kontennya. Ternyata nambang nikel di Indonesia Timur juga berdampak ke hutan Kalimantan loh. Lebih tepatnya deforestasi. Padahal itu jaraknya kan udah jauh dan dipisah sama laut ya. Yang aku dengar katanya nambang nikel itu untuk transisi yang lebih ramah lingkungan. Tapi kenapa prosesnya malah mengancam hutan? Kok bisa begitu? Dari penjelasan Shani Kalawet, setelah ekstraksi nikel ada pemrosesan di mana mengubah biji nikel menjadi nikel murni atau paduannya yang kemudian digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Nah, pemrosesan tersebut yang dibutuhkan adalah energi dalam jumlah yang banyak di fasilitas tambang, dan tentu pilihannya adalah batu bara. Batu bara diambilnya dari mana? Kalimantan. Ada laporan yang mengatakan bahwa produksi batu bara naik sekitar 40% dan kenaikan tersebut disebabkan oleh permintaan oleh industri nikel. Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan bahwa faktanya pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat. Menurut teman-teman gimana? Apakah produksi sesuatu yang katanya ramah lingkungan tapi proses yang rusak lingkungan itu tetap ramah? Sebanding nggak tuh? Tulis di kolom komentar ya. Perlu batu bara dari Kalimantan, jadi double deforestasi. Soal ini kan masih dipersoalkan soal PT GAP-nya sendiri karena dianggap melanggar undang-undang tentang eksplorasi pertambangan di pulau kecil kan. Nah, saya tidak menguasai aspek teknisnya, kita serahkan kepada pemerintah bagaimana mengatasi masalah ini, tetapi saya atau PBNU mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang dengan cukup cepat sekali merespon masalah ini. Dan bagi kita, bagi PBNU, prinsip yang kita pegang adalah pengelolaan sumber daya alam, terutama pertambangan, itu harus pertama dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan dan diselenggarakan untuk mencapai kemaslahatan publik ya. Jadi kita tidak kepingin eksplorasi SDA ini hanya menguntungkan segelintir kalangan, segelintir kelompok, tidak dinikmati oleh umat, tidak dinikmati oleh rakyat. Dan tentu saja aspek lingkungan itu penting sekali. Kita kepingin tambang kita dikelola dengan benar, memperhatikan aspek lingkungan, didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kayaknya paham sekali ya ini Pak Kiai ini. Dan ini katanya sudah sesuai dengan aturan. Jadi ya sebenarnya semua juga udah tahu bahwa penambangan nikel itu bukan di persis titik lokasi wisata Raja Ampat, tapi masih menjadi bagian dari lokasi wisata Raja Ampat. Jadi kalau dianggap ini bukan di Raja Ampat ya salah. Di mana? Di Papua. Ya di Raja Ampat lah, karena emang masih di kawasan wisata gitu, dan itu dekat sekali, jaraknya sekitar 30 km, dan itu dekat kalau untuk urusan pantai gitu ya. Karena ya kalau di satu sisi sana kemudian tercemar, itu akan gampang sekali untuk bisa terpengaruh ke lokasi yang lain atau pulau yang ada di terdekat dari mereka gitu, sehingga pencemarannya ya lebih mudah menyebar dan lebih mudah terdampak. Dan kalau Gus Fahrur atau Kiai Fahrur Razi memberikan pembelaan, ya mungkin perlu disempurnakan dengan label halal sekali atau
atau ini dianggap sebagai sebuah produk yang tidak boleh diprotes karena ini sudah halal. Raja Ampat itu puluhan tahun dibiarkan oleh pemerintah ya dari sejak kita merdeka dan mengalami kerusakan yang parah. Penyebab utamanya ya illegal fishing. Banyak banget kapal bolak-balik Raja Ampat itu ngambil ikan secara ugal-ugalan gitu. Dari pakai pukat harimau sampai bom sianida, ada beberapa aktivitas merusak. Nah, aksi kolektif masyarakat adat di situ dibantu sama lembaga-lembaga dunia juga, dibantu Pemda waktu itu juga. Akhirnya kesadaran itu mulai terbangun, Pak. Mereka pun merawat Raja Ampat dengan sebaik mungkin gitu, dan tidak butuh waktu yang lama ratusan tahun ya. Raja Ampat itu kembali pulih dari kerusakan yang muncul akibat illegal fishing tersebut, dan pulih dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan ragam jenis makhluk hidup yang lebih banyak lagi gitu. Hewan yang dulu tidak ditemukan jadi kembali ditemukan, dan itulah yang membuat Raja Ampat itu sangat magis. Dengan demikian kita bisa simpulkan masyarakat adat Papua sudah berhasil mengharumkan nama Indonesia dan memberikan nama baik buat pemerintah kita. Tapi sayangnya air susu dibalas air tuba. Ketika pemerintah kita diberikan nama baik, yang pemerintah lakukan adalah sebaliknya, teman-teman. Pemerintah kita hadirkan tambang nikel di laut mereka. Jadi intinya semua hal ini tidak hanya bejat secara moral, tapi bodoh secara intelektual. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, menyatakan dukungannya terhadap Ketua PBNU Kiai Haji Fahrur Rozi, Gus Fahrur, yang menjadi sorotan publik setelah diketahui menjabat sebagai Komisaris PT GAT Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Ketua PBNU, Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, Gus Ulil menegaskan, pihaknya menghargai langkah Gus Fahrur yang telah memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Pak Gus Fahrur sudah memberikan penjelasan pers dan kita mendukung langkah-langkah beliau untuk menyampaikan informasi yang tepat, karena ada informasi yang berkembang di masyarakat yang sebetulnya tidak benar, ujar Gus Ulil saat diwawancara di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Dia menyoroti banyaknya foto dan video yang beredar di media sosial terkait operasi PT GAT Nikel yang menurutnya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Beberapa di antaranya itu diambil dari tempat lain, bahkan ada juga yang merupakan hasil manipulasi teknologi seperti AI. Karena itu kita mengapresiasi Gus Fahrur yang berani meluruskan informasi, ucap dia. Lebih lanjut, Gus Ulil juga memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya cepat merespons keluhan masyarakat dengan mencabut izin usaha pertambangan IUP 4 perusahaan di Raja Ampat serta memperketat pengawasan terhadap PT GAT Nikel. Saya kira ini perkembangan yang positif. Ada protes dari masyarakat, dan langsung ditanggapi oleh pemerintah. Ini pertanda baik dari pemerintahan Prabowo yang responsif terhadap concern masyarakat. Saya sangat mengapresiasi itu, kata Gus Ulil. Terkait polemik hukum mengenai dugaan pelanggaran undang-undang oleh PT GAT Nikel karena beroperasi di pulau kecil, Gus Ulil menyerahkan hal itu kepada kewenangan pemerintah dan aparat terkait. Namun dia menegaskan prinsip dasar PBNU dalam menyikapi isu pertambangan. PBNU memegang prinsip bahwa pengelolaan sumber daya alam, terutama pertambangan, harus dilakukan sesuai aturan dan demi kemaslahatan publik, jelas dia. Menurut Gus Ulil, eksplorasi tambang tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Kita ingin tambang dikelola dengan benar, memperhatikan lingkungan, dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, jelas Gus Ulil.